Jadi Pak Teddy, kalau kita berbicara masalah hak imunitas pengacara di dalam pasal 16 Undang-Undang ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memang itu diberikan kewenangan bagi seorang pengacara. Dia terbebas dari tuntutan, baik dia tuntutan dari segi perdata, kemudian pidana, tapi hak imunitas ini ya dia terbebas dari tuntutan perdata ataupun pidana jika itu untuk kepentingan kliennya, itu di persidangan ataupun di luar persidangan. Dia sebagai konsultan pengacara, kemudian dia sebagai advokat yang memang memberikan masukan-masukan hukum ataupun nasihat-nasihat hukum kepada kliennya. Itulah yang kemudian amanat Undang-Undang Pasal 16 Nomor 18 Tahun 2003 tentang hak imunitas seorang pengacara ataupun advokat. Iya, jadi memang hari ini kita memang dipertontonkan gitu ya, dipertontonkan sama penegak hukum. Dalam hal ini juga kan pengacara itu kan sebagai penegak hukum selain kepolisian, kemudian jaksa dan juga pengadilan. Dalam hal ini adalah hakim. Dia diberikan wewenang untuk mendampingi seorang klien. Kita dipertontonkan misalkan di media elektronik, misalkan satu dengan yang lainnya antara pengacara, satu dengan yang lain itu saling berargumentasi, bahkan saling menjelekkan fisik gitu kan, saling menjelekkan nama baik yang memang itu bertentangan dengan undang-undang. Kita coba melihat misalkan mengkaji di dalam pasal 6 ya, pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, bagaimana seorang pengacara itu, seorang advokat itu dia bisa diberikan sanksi. Di dalam pasal 6 nomor 18 Undang-Undang 2003 ini ada 6 poin yang memang bisa diberikan sanksi kepada seorang pengacara. Yang pertama itu dia mengabaikan ataupun melantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua ya, dia itu bertingkah tidak patut terhadap lawan ya, terhadap lawan ataupun terhadap yang berprofesi sama. Artinya tidak patut ini dari segi ucapan, kemudian dari segi tindakan. Yang ketiga ya, dia dapat diberikan sanksi yaitu karena dia tidak hormat terhadap apa? Terhadap hukum, terhadap perundang-undangan, terhadap peraturan yang memang sudah dilegalkan, sudah disahkan oleh negara. Yang keempat ya, bagi pengacara ataupun advokat dia bisa dikenakan sanksi. Lagi-lagi saya akan mengatakan menurut undang-undang ya, undang-undang pasal 6 nomor 18 tahun 2003 yaitu berbuat ataupun bertentangan ya kewajibannya tidak menjaga kehormatannya ataupun harkat martabat dia sebagai seorang advokat ataupun seorang profesi. Yang kelima ya, bahwa advokat pengacara bisa dikenakan sanksi apa dia melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan tercela. Melakukan perbuatan pelanggaran undang-undang, perbuatan tercela artinya dia melanggar hukum positif yang ada di Indonesia sehingga dia tidak bisa menjaga nama baiknya, tidak bisa menjaga profesinya, tidak bisa menjaga tadi nama baik organisasi yang memang menaungi dia. Yang terakhir ya Pak Teddy ya, yang dikenakan sanksi kepada advokat menurut Undang-Undang tahun 2003 ini adalah melanggar sumpah janji. Nah, ini tak kalah penting adalah bagaimana norma kode etik kemudian sopan santun itu memang harus diterapkan. Apalagi tadi mereka adalah seorang yang memberikan nasihat hukum, memberikan argumentasi-argumentasi hukum, kemudian teori-teori hukum kepada kliennya sehingga sikap sopan santun, tata krama memang harus dikedepankan. Ya, jadi kalau dia berbicara masalah misalkan kode etik gitu ya, kemudian tidak sikapnya tidak baik terhadap
lawannya ataupun satu teman yang memang profesinya sama, maka itu bisa diadukan ya ke dewan yang memang menangani sebagai hak untuk dia dinilai bersalah atau tidak. Artinya yang memberikan sanksi ini adalah organisasinya. Tapi kalau misalkan dia melanggar kehormatan ataupun misalkan melanggar peraturan perundang-undangan, kemudian dia berbuat tercela, maka dia kena hukuman yang memang berlaku di negara kita, yaitu negara Indonesia. Karena walau bagaimanapun kita kan mempunyai prinsip equal before the law, artinya semuanya sama di hadapan hukum, tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Ketika dia melanggar peraturan, ketika dia melanggar perundang-undangan, maka dia harus dikenakan sanksi, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.